Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, tanggal 23 Juni 2020, dalam acara seminar dengan tema Dampak COVID-19 pada Sistem Pembelajaran atau Kuliah, yang akan berlangsung pada pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, pandemi COVID-19 memaksa kebijakan social distancing atau di Indonesia lebih dikenal sebagai physical distancing atau menjaga jarak fisik untuk meminimalisir persebaran virus corona. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud merespon dengan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring. Pemberlakuan kebijakan physical distancing yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berlaku secara tiba-tiba tidak jarang membuat pendidik dan siswa kaget, termasuk orang tua. Pembelajaran teknologi informasi sudah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam pendidikan di Indonesia. Namun, pembelajaran daring yang berlangsung secara tiba-tiba sebagai kejutan dari pandemi COVID-19 membuat kaget hampir di semua lini, dari pusat, kota, kabupaten, provinsi, bahkan dunia internasional. Pendidik merasa kaget karena harus mengubah sistem, silabus, dan proses belajar secara cepat. Siswa terbata-bata karena mendapat tumpukan tugas selama belajar di rumah. Jadi, kendala-kendala itu menjadi catatan penting dari dunia pendidikan kita yang harus mengejar pembelajaran daring secara cepat. Padahal secara teknis dan sistem belum semuanya siap. Selama ini pembelajaran online hanya sebagai konsep dan perangkat teknis, belum sebagai cara berpikir dan sebagai paradigma pembelajaran. Padahal pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital, bukan pula membebani siswa dengan tugas yang menumpuk setiap hari. Ada beberapa langkah yang dapat menjadi renungan bersama dalam perbaikan sistem pendidikan kita, khususnya terkait pembelajaran dalam jaringan. Yang pertama, semua guru harus bisa mengajar jarak jauh, yang notabene harus menggunakan teknologi. Yang kedua, pemakaian teknologi juga tidak asal-asalan. Ada ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu teknologi pendidikan. Yang ketiga, pola pembelajaran dalam jaringan harus menjadi bagian dari semua pembelajaran, meskipun hanya sebagai komplemen. Intinya supaya guru membiasakan mengajar online. Yang keempat, guru harus punya perlengkapan pembelajaran online. Peralatan teknologi informasi komunikasi minimal yang harus dimiliki adalah laptop dan alat pendukung video conference. Yang kelima, ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi afirmasi untuk daerah yang kekurangan. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa dan oleh semua guru. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill siswa,
dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang, dan pola interaksi kita dengan teknologi. Para hadirin sekalian, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Marilah kita tutup acara ini dengan doa. Semoga yang kita dengar dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.